oleh siapapun. Dan kematian ini datang tanpa kompromi, tanpa mengenal batas usia, dan juga tidak mengenal status siapa orang itu. Dari hal yang tidak bisa dihindari ini, tentang kematian ini, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memperkenalkan kepada kita suatu realitas yang 6 ayat 30 sampai dengan 35 kita akan merenungkannya di dalam 3. Yang pertama adalah di bagian ayat yang ke-32 sampai dengan yang ke-33. Yesus berkata, bukan Musa yang memberikan roti dari surga, melainkan Bapa-Kulah yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Sebab roti dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Orang banyak pada waktu itu datang kepada Yesus mengingat akan mukjizat pemberian mana di padang gurun, makanan surgawi yang menyelamatkan dan diberikan kepada nenek moyang mereka ketika mereka kelaparan. Tetapi Yesus meluruskan pemahaman ini dengan berkata, 25 dikatakan, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Bagian yang kedua ini ingin menyatakan, ingin memberikan pengajaran bahwa Yesus itu adalah roti yang mengalahkan kematian. Yesus tidak hanya memberi kehidupan yang kekal, karena Dia sendirilah sumber kehidupan. Percaya dengan kata barang siapa datang kepadaku dan barang siapa percaya kepadaku. Ini artinya bagi kita semua yang hidup di dunia ini, yang penuh dengan segala macam pergumulannya dan ancaman kematian. Ini berarti ketika kita datang kepada Yesus dan percaya kepadanya, ini berarti kematian bukan akhir dari cerita. Sebab mereka yang datang kepada Yesus menerima janji sejati. Bukan hanya dalam waktu ini, tetapi di dalam waktu. Kita percaya bahwa Yesus yang telah mati dan bangkit, yang pada hari ini kita masih dalam masa Minggu Paskah, masuk kepada Minggu Paskah yang keempat. Kematian telah hilang sengaja. Yesus adalah jaminan bahwa kita pun akan bangkit bersama-sama dengan Dia. Lalu bagian yang ketiga dalam renungan kita saat ini adalah di ayatnya yang ke-34. Bahwa roti itu harus diterima, bukan hanya untuk dikagumi. Sehingga di ayat 34 dikatakan, orang banyak berkata kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Karena mereka hanya melihat, mengharapkan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Tetapi kemudian Yesus menegaskan bahwa menerima roti itu bukan hanya soal keinginan, bahwa saya ingin menerima roti itu, tetapi Yesus menekankan bahwa datang dan percaya kepadanya. Artinya ini berbicara tentang iman yang bukan sekedar apa yang dipercayai, tetapi iman itu juga berbicara tentang apa yang diperbuat. Iman bukan sikap yang pasif, tetapi kita terus-menerus perlu datang dan terus-menerus percaya kepada Yesus Kristus.
Sehingga kita saat ini diingatkan melalui perkataan Yesus, jangan seperti orang-orang yang datang kepadanya pada waktu itu, yang hanya menginginkan roti itu sebagai mukjizat, tidak mau percaya. Hidup bukan hanya untuk dilihat, tetapi untuk disantap, untuk diterima dengan iman. Itulah panggilan kita pada hari ini. Itulah juga yang dirasakan dan diamini dan diimani oleh saudara kita terkasih, Penatua Guritno, sampai dengan akhir hayat. Dan ini menjadi berita kekuatan bagi kita, bahwa saudara kita terkasih sudah menerima kesempurnaan, keselamatan yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupannya bersama-sama dengan Sang. Akhirnya saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Yesus berkata, akulah roti hidup, maka dalam kata-kata itu mari kita mendengar kabar baik yang melampaui kematian. Kematian memang sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang tidak ingin terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Yohanes pada hari ini memberikan pengharapan bahwa Yesus adalah roti hidup. Siapa yang datang kepadanya, ia tidak akan binasa. Yang percaya kepadanya akan hidup sekalipun sudah mati. Mari kita datang, percaya, hidup di dalam Kristus, Sang Roti hidup itu. Sebab di dalam Dia kematian telah dikalahkan, dan hidup yang kekal tersedia bagi kita semua, yang sekarang sudah dinikmati oleh saudara kita terkasih, Penatua Guritno. Mari kita juga amini dan imani, kita juga akan menerima hidup yang kekal yang tersediakan bagi kita ketika kita mau senantiasa terus datang kepada Tuhan dan percaya apa yang dijanjikannya, itu pula lah yang akan digenapi. Tetapi juga dengan iman yang penuh pengharapan. Engkau telah mengalahkan maut dan memberi hidup yang kekal. Kami memasrahkan saudara kami terkasih, Penatua Guritno, ke dalam tangan kasih dan kekekalan. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau sendiri yang telah berkata, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Kami percaya bahwa hidup hamba-Mu ini, Penatua Guritno, tidak sia-sia. Kami percaya bahwa maut bukan akhir, tetapi jalan menuju perjamuan hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Iman dan pelayanan Penatua Guritno, biarlah itu yang menjadi teladan bagi kami. Dalam kelemahan sebagai manusia, Engkau telah mengenal ketulusan hati Penatua Guritno. Engkau yang menyertai langkah-langkahnya. Kini saudara kami terkasih sudah ada di dalam pelukan-Mu yang kekal, di mana tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi penderitaan, dan tidak ada lagi maut. Ya Tuhan, kami juga berdoa secara khusus bagi istri terkasih Mbak Eni.
Engkau yang adalah sumber penghiburan sejati. Jamalah hatinya yang luka, dan peluklah jiwanya dalam damai-Mu. Engkau tahu air mata yang jatuh. Engkau tahu duka yang tidak bisa diucapkan dengan kata. Berjalanlah bersama saudara kami terkasih, Pak Denny, di setiap langkah ke depan. Biarlah Engkau sebagai roti hidup yang menguatkan jiwanya setiap hari. Ketika hatinya goyah, berikanlah iman yang teguh. Ketika harinya terasa kosong, penuhilah dengan kehadiran kasih-Mu. Ketika malam terasa dingin dan sunyi, biarlah janji-Mu senantiasa menyertai dan menguatkan. Bahwa Engkaulah kebangkitan dan hidup. Dan barang siapa percaya kepada-Mu, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tuhan, kami menyerahkan seluruh keluarga yang ditinggalkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Keluarga Mas Sarwati, keluarga Mas Supri, keluarga Mbak Sukasi, dan keluarga Yanto. Teguhkanlah mereka dengan pengharapan kekal, bahwa suatu hari nanti kami semua akan dipersatukan kembali di dalam rumah. Sampai hari itu tiba ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk tetap datang kepadamu dan hidup oleh roti yang memberi hidup. Dalam nama Yesus Kristus, roti hidup dan kebangkitan kami berdoa. Amin.